Dengar-dengar sekarang nih Iko tuh lagi rame diperebutkan sama anak-anak e-sport. Jualan nasi di sekolah dulu kan gitu. Saya bisa bantu-bantu buat uang saku sendiri gitu. Terus kadang nge-grab kalau lagi ada rezeki lebih nggak minta gitu. Tapi Iko sempet nge-grab. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, cocok follow it si Coco Cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali lagi di kontrakan Dennis, suka-suka Dennis, gitu Iko, ada gitu-gitu lagi ya. Bintang tamu kita, Aiko Yunichi. Udah lagi dulu pengen ketemu Iko. sempat janjian terus kayak gak sempat terus. Si Iko ini salah satu TikTok, bukan salah satu sih, cuma satu sih, yang lain menurut gua toxic sih. Iko gak pernah ngomongin orang kan? Bolak-balik tapi gak ketahuan. Iya, pernah ya. Tapi menurutku jarang kan toxic, ikut-ikutan. Iko emang enggak. Iko, apa kabar? Baik banget. Kalian ini gimana? Aku baik, sehat. Nah, dengar-dengar sekarang nih Iko tuh lagi rame diperebutkan sama anak-anak e-sport. Gimana, ceritain dong, gimana sih itu? Awalnya itu kan post video joget Pargoy. Terus habis itu ada salah satu e-sport komen, rame lah dari sana, yang lain ikut komen, berebut gitu. Kesannya kayak mampir aja sih sebenarnya. Cuma orang-orang netizen tuh bilangnya direbutin. Iya, gitu. direbutin kan. Benar. Komennya mereka komen apa? Kayak mampir, punten gitu. Ada yang ngomong jogetnya asik ya gitu. Kayak mampir-mampir sih sebenarnya. Oh, jadi kayak direbutin masuk ke timnya atau gimana? Soalnya aku kadang ngerti game soalnya kalau misalkan tim-tim gitu. Awalnya mungkin komen ya, terus ke depannya gitu setelah beberapa waktu ada yang kontak gitu, ada. Oh, awalnya komen dulu, mereka komen dulu baru ada yang kontak. Ya ada yang kontak akhirnya. Oh, oke. Berarti bukan settingan itu ya, di kontak dulu. Bukan mungkin di kontak dari dulu awal fallback TikTok, terus kayak minta WA, ada yang minta email gitu, baru di settingkan. Si anjing Kedenger kan? ada anjing aku 3. Terus udah gitu kalau misalkan sekarang dirinya ikut yang mana timnya? Lagi proses di Pemilihan. EVOS. Oh udah milih. Memantapkan hati. Pokoknya apapun pilihan Iko aku dukung. Yang penting Iko harus senang. Iya benar. Terus udah gitu sekarang Iko sibuknya apa aja? Sibuknya sekarang lebih ke sosmed sih, ngonten, urus kerjaan gitu, sama urus papa. Ceritain dong awal perjalanan karirnya. Aku penasaran. Kalau TikTok awalnya iseng sih Kak, gara-gara kan ada konten joget, aku penasaran yang entah apa yang merasukimu. Pertama kali download TikTok, habis itu kayak mulailah ada dance ini, aku ikut, terus kayak ada konten apa aku ikut juga gitu. Ya udah akhirnya jadi
di sini gitu. Berarti mulainya TikTok dulu atau IG dulu? IG dulu. Jadi sebelumnya itu udah sempat ada followers dari IG, tapi cuma 10.000, 19.000 berarti selebgram gitu. dulu gitu ya? Bukan selebgram sih, tapi kayak cuma orang yang followersnya kecipratan dulu. Ya lumayan gitu. Sebenarnya sudah ada 19 ribuan. Terus dari TikTok baru kebantu banyak. Dari IG itu ya pertamanya ya? Dari IG dulu sudah ada. Itu follower di IG dulu awalnya 19.000 itu gimana? Gara-gara sering terima job model aja sih dulu. Waktu SMP SMA itu udah nyambi gitu. Oh, Iko dulunya model. Kayak terima kerja kecil sih dulu, kayak fotografer siapa butuh model, make up apa perlu model, aku datang gitu. Cantik sih Iko, putih. Maci. Terus gitu abis itu jadi model. Terus apa lagi perjalanan hidup Iko nih? Sekolah, model Kuliah? lagi. Enggak, aku langsung kerja. Jadi sempat ya kerja gitu. Oh, nggak kuliah? Nggak kuliah. Gak apa-apa, aku juga cuma sampai SMA kelas 2. Yang penting niat kerjanya. Yang penting niat kerja, Pintar cari duit. benar. Yang penting niat. Jadi kayak orang kaya, kayak gue orang kaya. Kan semuanya kaya. Yang penting Tergantung kita niat. syukurinnya gimana juga. Betul. Terus gitu jadi model, habis jadi model langsung jadi selebgram, main TikTok tuh ya? Ya main TikTok. Tapi TikTok sih emang mengubah segalanya ya. TikTok TikTok jadi gila my whole banget life sekarang. sih, beneran. Iya. Bener-bener kayak berpengaruh besar di hidup kita juga. Iya gila TikTok sekarang canggih. Dulu malahan awalnya tuh TikTok kan yang main TikTok dikata-katain, inget gak? Iya, karena kan dibilang kesannya alay Alay, kan. iya. Terus setelah semua orang download TikTok, baru orang anggap ini sebagai sesuatu yang trendy. Baru mereka ikut ngonten-ngonten juga gitu. Tapi menurut aku sih emang TikTok lebih lucu ya. Iya, Lebih seru. kalau TikTok mungkin lebih bisa ngikutin video-video yang lucu zaman sekarang gitu ya. Terus kayak ada FYP-nya juga. Kalau kita like apa kontennya masuk ya, yang itu yang kita like juga gitu sekategori. Kalau YouTube kan kita perlu searching dulu, terus durasinya panjang, kelamaan banyak ya. iklan juga. Iya. Terus kalau IG terlalu monoton ya, foto doang. Iya, foto. Gitu. Ini kan baru akhir-akhir ini Reels itu pun nggak terlalu mendefinisikan kategorinya yang spesifik gitu. Iya, nggak seoke TikTok sih. TikTok Iya. emang masih terdepan sih sekarang. Terus segitu awalnya follower TikTok tuh banyak gitu karena apa? Karena dulu tuh sempat kan Aiko bulan apa gitu ada posting video sama papi. Dulu itu belum jadi content creator, belum ngepost itu. Jadi kayak dulu tuh HP-nya Aiko tuh memorinya penuh. Jadi aku tuh pikir sudahlah TikTokku ini aku buat tempat kenang-kenangan aja gitu kan. Karena awalnya cuma buat kayak yang iseng-iseng ngepost sama mami, sama cici atau sama papi gitu. Jadi video yang 3 menit ngomong-ngomong sama papi itu Aiko upload di TikTok. Tapi cuma 1 menit aja yang Aiko upload gitu. Nah itu Aiko tinggal berapa hari tuh rame dikasih tahu sama teman, kamu masuk FYP. Aku bilang FYP itu apa? Itu beranda TikTok, kamu masuk di sana rame, kamu coba deh. Padahal posisinya TikTok Aiko lagi uninstall karena memori juga nggak cukup. Jadi habis ngupload itu baru tahu kalau rame. Sudah dapat. Iya sudah dapat 10.000 dari sana. Dari situ baru kayak pikir 10.000 follower. Udah dapat 10.000 followers dari sana. Dari situ baru pikir ternyata bisa dapat views ya gitu. Akhirnya mulai coba rutin post dance seminggu 2 kali awalnya. Jadi seminggu 3 kali. Terus jadi setiap hari. Jadi tiap hari ya, kebiasaan. Naik kencangnya itu waktu yang TikTok versus COVID, yang challenge yang Kak makan ini atau joget di tengah jalan aku donasiin ini, itu rame. Itu yang mana ya, lupa aku. Yang kayak TikTok versus COVID, misal nih kakak request apa, nanti kakak donasi di link Kita Bisa gitu. Yang dulu punyanya anak-anak TikTok itu. Oke, kagak tahu aku. Aku main TikTok mah juga baru. Baru kah? Baru. Setahun aku baru. Aku juga setahun. Setahun ya. Dari baru ya? Maret akhir baru rutin. Dari sejak COVID. Sejak COVID juga Iya. sama. COVID emang berarti emang banyak yang naik. Iya sih, gara-gara karena COVID. kita juga nganggur di rumah kan waktu itu. Jadi otaknya lebih jalan buat konten. Iya. Nganggur di rumah terus toko aku lagi tutup ya, ngapain? Main TikTok. Terus udah gitu mulai dapat endorsean tuh dari kapan tuh? Mungkin kalau brand gitu ya. Kalau endorsean udah dari yang lama, all shop kecil. Tapi kalau brand tuh mulai waktu sejak main TikTok sih Kak. Sekitar 700 ribuan tuh sudah mulai dapat kayak campaign gitu. Campaign udah mulai banyak ya dari follower 700.000. Oke. Kalau boleh tahu harga Red Card Iko berapa sih sekali endorse? Gak boleh sebut gak? Gak mau sebut juga gak apa-apa. Jangan ya ada 2 digit tuh. 2 digit. Cucok dong. Puji Tuhan. Bersyukur. Iya puji Tuhan benar, harus bersyukur. Sebenarnya kita tuh yang bikin kita susah kan kita bersyukur atau enggak ya. Sebenarnya kalau dapat berapa aja bersyukur udah seneng. Benar. Terus udah gitu Iko sekarang tinggalnya di
Surabaya apa Jakarta sih? Aku lihat. Surabaya, tapi masih bolak-balik Heeh. Jakarta. Jadi kalau ada kerjaan langsung cus berangkat gitu. Nanti balik lagi gitu. Yang penting ya pinter-pinter atur gitu. Nanti kalau misalnya sudah seminggu di sini ya harus balik gitu. Sebenarnya nggak dibatasin, cuma lebih ke nggak enak Sering sama aku orang lihat tua juga. story Iko di Jakarta. Sering. Tapi kalau misalnya kayak kapanan rame COVID, nggak kesana dulu, nggak kesini 5 bulan gitu. Nanti baru kesini lagi. Nanti gitu lagi. Lihat sikon sih Lihat sikon. sebenarnya. Heeh. Iko pindah aja Jakarta biar kita bisa berteman ya kan, deket. Jangan ngomong dong beliin rumah ya guys ya. Beliin rumah. Rumah tuh Iko. Katanya mau beliin aku rumah. Terus dulu Iko kan juga pernah pacaran ya. Aku inget tuh dulu Iko pernah rame ada konten pacaran kan ya sama cowok ya. Iya ada. Siapa itu ya? Lupa aku. Ada. Itu pacaran beneran? Deket sih, puji Tuhannya gak sampai pacaran. Oh puji Tuhan gak sampai pacaran. Aku bersyukur sih gak sampai pacaran. Kenapa? Ya gitulah. Itu selingkuh gitu. Kan belum pacaran. Iya tapi kayak ibaratnya memang kitanya lagi gak mau pacaran, lebih ke fokus ke masing-masing. Cuma pasti udah kayak deket, udah jalan bareng juga. Aku udah kayak bilang ke papaku gini, dia juga ceritakan ke mamanya. Udah Tapi- mau OTW serius. Iya, maksudnya kayak aku kan gak mau pacaran baru kenalin orang tua gitu-gitu. Kenalinnya virtual sih memang. Kayak ya udah Pak, ini aku dekat sama dia gitu-gitu. Tapi kan ini lagi COVID ya, virtual kan. Terus? Tapi juga sempat ketemu di Jakarta kan. Justru ketemu dulu gitu. Udah ketemu serak baru dekat. Ketemuin ke orang tua dulu. Ketemu sama Aiko dulu kan. Oh ketemu Aiko. Jadi Terus? kayak waktu di Surabaya aku pulang baru cerita Pak udah deket sama si ini. Itu Papa juga tahu Aiko telepon sama dia gitu. Ketemunya di Jakarta kenal ya? Di Jakarta. Kenal dari TikTok juga. Ada TikTok. TikTok bisa dapat jodoh ya? Gue Bisa cari jodoh dong. kali ya di sini ya. Gue biasanya cari musuh sih. Ya kan? Gak laku baik juga. Terus dia gitu kenapa dia selingkuh atau gimana? Selingkuh gitu. Selingkuh sih memang. Aiko taunya dari Ada temennya dia kirim video gitu kalau dia ada dipeluk sama cewek ini, terus gandengan sama cewek ini juga gitu. Oh Ada beda-beda kayak pegang. banyak. Satu orang aja. Oh dia selingkuhnya sama satu orang apa dua? Sama satu orang. Oh tapi berkali-kali gitu. Mungkin dalam sekali itu langsung ya dalam hari yang sama dapat videonya beberapa, yang satu di mobil, satunya di kafe gitu. Nah, Oh bajunya sama. bajunya sama. Dan waktu itu nggak tahu juga kalau ada cewek ini, tiba-tiba ada cewek ini. Setelah deket berapa lama? 2 bulan mungkin. 2 bulan. Iya. Berarti itu Untungnya udah gandengan cepet udah lama ketahuan. kali itu deketnya. Iya, jadi saya kayak udah deket sama Iko juga sih, udah telepon tiap hari gitu. Cuma memang kayak ya kan kita cewek ya, mungkin kita tembak aku dong gitu kan. Ini lebih kayak nggak apa-apa sebenarnya, PDKT lama 6 bulan, 1 tahun pun nggak masalah. Yang penting hatinya memang sudah yakin di dia gitu. Iya. Kan status nggak penting sih Kak. Iya. Jadi yang penting kita yakin aja gitu, sudah nggak aneh-aneh gitu. Iya. Tapi ternyata lain. Iya, tapi Ya zaman bagus sekarang lah. emang status nggak penting. Yang penting Yang jalanin. penting Udah serius benar, aja guanya gitu. benar. Nah, ada Susah. komitmen. Iya susah sekarang. Gue aja belum kawin-kawin. Susah tahu. Terus udah gitu. Abis itu terus setelah dia ketahuan selingkuh itu dari mana sih? Dari netizen? Dari temannya cerita ke aku karena Kok temennya bisa cerita ke kamu sih? jadi kayak Beneran juga? dia ini cerita ke temannya. Terus karena aku waktu itu mau ke Jakarta kan, gak bilang dia. Aku tuh perundingan sama temannya ini kayak aku mau surprisein dia nak, bilang gitu. Karena dia udah pernah ke Surabaya samperin aku gitu-gitu. Surprise? Gak surprise juga sih, dia ngomong. Oh, dia Cuma ngomong. aku kayak memang mungkin love of language-nya ya. Yang kayak giving gift, kayak kasih surprise gitu. Kalau aku sayang sama orang, dia bilang aku mau prepare surprisein dia, mau beliin barang ini itu. Karena aku rundingan sama temannya juga kan beberapa. Tiba-tiba temannya ngomong sebenarnya sudah ada bau-bau selingkuh. Awalnya kayak cuma bilang bau-bau aja ciri-ciri. Nggak lama temennya kirim video, udah aku nggak tega sama kamu nih, lihat gitu. Katanya lebih baik kamu tahu sekarang. Nggak sampai hati juga soalnya dia cewek. Gitu bilang oh ya terima kasih sih, saya kayak sakit hati cuma Sakit hati lebih ya, baik pastilah. tahu sekarang, bilang gitu. Karena sempat galau juga sih karena mamaku nggak feeling sama dia. Terus kayak aku bilang mamaku jalanin dulu aja Ma, karena kan aku juga masih muda. Kayak aku tahu sebenarnya kalau aku pacaran tuh kemungkinan putusnya lebih besar kalau umur segini. Jadi aku Umur nggak berapa sih? ambil hati. 20. Masih kecil banget. Nggak bilang Pacarin semuanya. Aku bilang kayak nggak apa-apa, aku masih mau jalanin dulu aja. Kalau terbaik ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak. Terus doa sih memang kalau bukan yang terbaik tunjukin. Gak sampai seminggu ditunjukin. Kalau ya puji memang Tuhan, selingkuh ya sudahlah, bagus. Dibanding kamu udah pacaran bener-bener udah ngapa-ngapain nanti. Iya. Untungnya aku belum terlalu sayang sih. Tapi kayak lebih ke traumanya lah, kayak
diselingkuhin gitu. Terus toxic sih dianya juga. Toksiknya gimana? Kayak intinya waktu ditanya selingkuh apa nggak mau ngaku. Sedangkan Pasti itu cowok Jakarta ya gitu. kan aku juga nggak bisa kasih bukti dari temannya karena aku jaga namanya. Aku coba bilang aku sudah tahu intinya gitu. Oh, kamu nggak kasih tahu? Iya, terus kayak di saat kayak gitu kan aku sudah mau lepasin, dianya kayak nggak mau lepasin. Awalnya sempat kayak kayak sampai telepon padahal aku udah blok nomornya. Terus cari Instagramnya susternya papaku juga gitu. Oh, gitu? Iya, Ngapain cari susternya? iya sampai kayak kontak suruh Aiko jangan blok nomorku gitu. Nah aku sih hargai ya Usahanya. dia. Mungkin dia masih sayang atau ada khilaf apa gitu. Nah tapi nggak bisa lah kak. Aku kalau juga Eko udah begitu ya. aku percaya sama dia 100%. Saya 100% gitu. Kalau sayang sama orang sayang gitu. Udah kayak keluarga sendiri gitu. Makanya aku bilang gak usah status gak apa-apa. Yang penting jalanin aja. Tapi kalau sudah sekali dikhianatin gak bisa. Iya pasti gitu Mungkin lagi. kalau minta maaf sebagai teman bisa. Tapi kalau untuk serius lagi udah gak bisa. Kesempatan sekali aja gitu. Iya, Makanya jangan benar, sia-siain benar. gitu Betul. kan. Karena kita baik sama orang juga gak pandang orang. Jadi Iya, jangan iya. sia-siain kita baik gitu. Soalnya kalau selingkuh lagi cowok Jakarta bakal selingkuh lagi. Tapi Iya. hati-hati loh beneran sama cowok Jakarta loh. Buaya. Bener. Tapi umur 20 mah pacaran aja. Iya. Sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sekarang lebih pikir karir sih kak. Yang penting bahagiain orang tua dulu Iya lah. bener. Kalau pacaran aku gak ada target menikah cepat. Atau mau umur berapa gak ada. Sama sih aku juga gak ada sih. Semakin Yang lama sukses, justru senengin orang semakin tua. lama semakin gak pingin nikah. Aku Kenapa? lebih mikir kayak kalau mungkin kalau hidup sama orang berdua tuh pasti tambah masalah baru. Terus aku udah terbiasa hidup sendiri juga, apa-apa urus sendiri. Jadi kayak lebih udah nikmatin hidup sendiri aja gitu. Urus orang tua dulu semuanya. Terus aku mikir juga papaku bentar lagi sudah tua kan. Habis itu mamaku. Aku lebih takut kalau orang tuaku gak ada yang ngurus gitu. Kalau aku kan hidup masih panjang. Kalau aku mau nikah umur 40 juga bisa. Iya bener-bener. Iya Kalau kan? jodoh mah kemana? Iya kalau memang sudah waktunya menikah bakal menikah. Gak ada kata orang kamu 40 nikah nanti dapat duda. Enggak. Banyak juga orang 40 cowok belum menikah. Iya, yang penting banyak. orang tua dulu gitu. Iya bener-bener. Tuh itu kok Iko harus dicontoh. Jangan TikTok kesana tuh siapa tuh namanya gue gak kenal. Pokoknya banyak tuh. Pokoknya makin orang tua tuh ya harus dibahagiain. Karena itu sumber rezeki juga loh. Lo bahagiain orang tua pasti rezeki ada aja datang. Iya kan? Sebenarnya kayak gak patokan di situ juga sih kak. Karena lebih mikir kalau niatku untuk keluarga pasti Tuhan cukupkan gitu. Iya. Sebenarnya kalau lihat Gitu Aiko maksudnya. ndak kuliah. Terus kayak tiba-tiba TikTok nongol gitu. Ih dari mana coba? Kalau nggak dari Tuhan gitu. Aku cuma mikir, pokoknya nggak boleh bebanin siapa-siapa. Harus bantu rawat papa, biayain papa gitu-gitu. Jadi buat makan apa gitu-gitu. Harus bisa bantu cukupin. Jangan berserah di orang lain sepenuhnya. Gitu. Betul. Tuhan Jangan cukupkan. ketergantungan sama orang lain ya. Benar. Terus kalau aku boleh tahu, Iko papanya sakit apa? Karena stroke sama diabetes, penyumbatan pembuluh darah belakang di leher. Oh, sejak kapan itu? Dari aku SMP. Kelas 9 mungkin ya waktu itu. Waktu mau UN mau try out gitu usok gitu. Karena apa itu? Gak tahu, kurang jelas ya. Kalau nggak salah waktu itu tuh sempat minum obat gula darah, tapi posisinya belum makan. Jadi langsung drop dulu, terus ke rumah sakit vertigo 2 hari kemudian stroke. Gitu. Oke. Sejak itu terus gitu papa sekarang kondisinya gimana? Baik-baik aja kan? Puji Tuhan stabil sih. Puji Tuhan. Stabil. Terus gitu keluarga Iko, lihat Iko sekarang semuanya bisa sendiri. Berapa saudara sih? Aku bertiga Aiko. Oke. Bertiga, ada Cici Tiri, ada Koko sama Aiko paling kecil. Oke, terus semuanya sekarang lihat Aiko mandiri gimana? Soalnya dari dulu udah mandiri ya? kayak karena mungkin kalau dulu mandirinya lebih ke urus diri sendiri apa walaupun dibiayain mami dulu masih kerja, mau usaha kerja aja pokoknya gitu, jualan nasi di sekolah dulu kan gitu. Saya bisa bantu-bantu buat uang saku sendiri gitu. Terus kadang nge-grab kalau lagi ada rezeki lebih nggak minta gitu. Tapi Iko sempet nge-grab? kan nge-grab terus sebenarnya nggak bisa nyetir juga. Oh kirain jadi supir Grab. Enggak naik Grab. naik Grab gitu. Maksudnya kayak buat nambah-nambah uang buat nge-grab gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kayak setidaknya jangan bergantung di orang tua 100% lah gitu. Karena kan mikir juga waktu sakit Koko sempat ikut mama gitu kan. Terus kayak jangan sampai bebannya semua ke mama gitu. Masih ada bantuan mama sih dulu, tapi kayak setidaknya jangan minta berlebih gitu. Iya. Terus tapi sekarang masih tinggal sama orang tua? Tinggal sama papi sama Papi, suster aja. mama? Bertiga. Kan cerai. Jadi kayak udah dari cerai. Aiko 5 tahun udah pisah rumah gitu. Cuma dulu Koko ikut
papi. Kalau sekarang papa si Koko ikut mama. Gitu. Oh, jadi di rumah cuma bertiga sama Eko, papi sama suster. Soalnya kan Koko juga temenin mama, kasihan mama sendirian juga kan mungkin. Gitu karena Cici udah nikah. Kalau Eko urus papa, jadi kayak bagi tugas Koko di sana dulu. Iya. Tapi itu makanya Eko ke Jakarta apa sendiri dong? Sama suster sementara. Iya, jadi aku ya kasih pengertian ke papa juga kan. Ibaratnya aku kerja gini juga buat papa. Awalnya sedih kayak pikir gak sayang papa mau ditinggalkan. Enggak, aku bilang aku justru karena sayang sama papa mau cari uang buat papa supaya kita pindah ke Jakarta supaya gak ditinggal-tinggal. Karena kalau misalkan aku di sini terus gak berkembang, aku bilang gitu. Lebih baik kita susah-susah dulu. Nanti kalau aku sudah punya uang bisa beli ini itu, sudah enak tinggal di sana. Udah aku tinggal-tinggal, pulang kerja udah lihat Aiko kan enak, papa gak kepikiran. Gitu. Gitu kan ya, kebeli rumah Aiko. Amin. Pasti bisa. Semangat, Pasti, gak mungkin gak pasti. bisa. Jangan sedih, orang-orang lulus kuliah juga banyak yang gak dapet kerjaan. Serius, banyak. Gak patokan di kuliah sih beneran. Iya benar. Gitu. Aku Kadang juga cuma sampai SMA kelas 2, tenang aja. memang pikir kadang enaknya orang kuliah ya, orang sibuk kuliah, aku kerja, kayak kesannya gak nikmati masa muda. Tapi gak juga sih, enak-enak aja. Enak-enak Dapat duit aja. senang aku. Sekarang zaman udah beda. Jadi Jadi dapat transfer, zaman udah beda. Kerja seru ya sekarang iya, ya. kerja seru. Udah dari sosmed juga TikTokan. enak, kita santai ya sebenarnya. Nggak terlalu yang gimana, masih bisa fleksibel lah sebenarnya. Ya, masih enak atur waktu bisa sendiri. Iya. Cepet-cepet lah pindah ke Jakarta. Ya amin. Amin. Doain yang terbaik. Amin, aku doain. Terus udah gitu, makasih Iko udah datang ke sini. Makasih juga. Aku doain yang terbaik buat Iko. Menurut aku Iko adalah anak yang sangat amat baik. Terus gitu sopan pas datang, cantik juga. Iya, terus ini penting loh. Ini pelajaran buat orang ya guys ya. Lu tuh mesti benar-benar sayang sama orang tua lu. Benar, itu penting. Benar-benar. Orang tuh kan sekarang tuh banyak yang hidupnya udah lahir kaya. Jadi mereka nggak gitu menghargai orang tuanya. Orang tua. Iya, jadi mereka nggak tahu susahnya hidup. Jadi yang benar tuh harus hargai orang tua gitu. Sebenarnya ada omongan juga kan kayak orang tua itu melahirkan kita nggak boleh untuk kayak return balik berharap kita rawat dia. Tapi logikanya kalau kita dibesarkan sama dia, lihat perjuangannya, pasti orang ada naik turunnya kan. Iya. Orang tua kita ada naik turunnya, ada masalahnya, kita tahu sendiri. Masa kita tega mau melantarkan gitu. Banyak yang melantarkan. Ya kan, selama masih bisa rawat, sayang orang tua, sayang lah. Sama kayak kita, dia pertama kali lihat kita lahir, dia juga sayang kita, rawat pakai sepenuh hati gitu. Iya, benar-benar tetap kita harus sayang orang tua. Iya, orang lain siapa lagi yang mau ngerawat kita kalau bukan orang tua? Iya, kan? kayak kasihan sih. Aku kemarin baru lihat TikTok ada orang taruh di panti jompo, kasihan gak sampai hati. Kasihan. Ya udah pokoknya Iko tetap jadi diri sendiri yang sekarang, jangan berubah. Terus tetap baik. Nanti kalau udah makin terkenal, nanti jangan kakak Denis lagi main. Nggak boleh sombong jadi orang. Kok aku nggak apa-apa sombong. Nggak, kakak gak sombong guys, saya baik banget semua. Aku tuh sombong di konten doang, aslinya lebih sombong. Baik banget, semua baik banget guys. Bener-bener baik banget. Kita nyanyi yuk. Cukup kalian, tau aku nggak? Cukup kalian hujat aku terus. Tahu. Yuk nyanyi yuk. Tuh 2, 3. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Bye. Bye. Hoba. Bye. Bye.